Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashur Dehinta SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kopaito Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 121172321 Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja dengan nomor peserta ujian 2015015799966 pada materi membuat teks prosedur kelas 8 menggunakan PBL Problem Based Learning. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdiri. Berdiri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Duduk. Apa kabar adik-adik? Baik. Sehat semua? Sehat. Siap menerima pelajaran bahasa Indonesia? Siap. Oke. Sebelum siap, mana ketua kelas? Ketua kelas silakan pimpin doa. Kami persilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya ingin mengecek dulu kehadiran dari adik untuk kelas 8B ya. Jumlah keseluruhan kelas 8B berapa? 22. Ada semua? Akhir semua. Tepuk tangan dulu. Karena adik-adik hari ini hadir semua, berarti ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, dan kelas 8B insya Allah umur panjang bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ya. Selanjutnya saya ingin mengajukan dulu beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Ya. Ketika adik-adik pulang ke rumah, adik-adik kan pernah melakukan suatu pekerjaan yang kalian lakukan. Mungkin pekerjaan apa yang kamu lakukan setiap hari di rumah? Ada menyapu, ada lagi masak, ada yang bilang memasak, ada yang mencuci piring. Tadi ada yang bilang menyapu. Oke, tadi ada yang bilang memasak. Ya, sama tadi Abdal Mansur menyampaikan tentang memasak. Nah, mungkin memasak apa saja yang kamu lakukan di rumah? Apa? Ikan lagu perusahaan kita, negara kita, Indonesia Raya. Sama-sama ya. Merdeka!
Peserta didik mengaplikasikan diskusi secara aktif, konstruktif, efektif, dan santun. Peserta didik menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dan berkomunikasi. Oke, tahan dulu. Saya bisa mengulangi kembali tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mengaplikasikan diskusi secara aktif, konstruktif, efektif, dan santun. Yang kedua, peserta didik menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan untuk berkomunikasi. Oke. Terus indikator. Saya minta kepada Julham Musa untuk bisa berdiri membacakan indikator. Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif. Peserta didik mampu berkontribusi dalam diskusi. Peserta didik mampu berdiskusi secara efektif dan santun. Peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik. Peserta didik menggunakan norma kesopanan dalam berdiskusi. Oke, tepuk tangan dulu. Indikator pertama, peserta didik mampu berdiskusi secara aktif. Peserta didik mampu berkontributif dalam berdiskusi. Yang ketiga, peserta didik mampu berdiskusi secara efektif dan santun. Peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik. Peserta didik menggunakan norma kesopanan dalam berdiskusi. Oke, next prosedur. Oke, untuk lebih lengkapnya kepada adik-adik, saya akan tayangkan tentang materi tentang teks prosedur. Yang bagaimana itu prosedur itu? Ya? Oke ya? Jadi kamu perhatikan untuk video. Oke ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Bagaimana ya kira-kira teks prosedur itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Kita akan melanjutkan materi mengenai teks prosedur. Mengenai pengertian, jenis, ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaannya. Ya, nah, ini merupakan contoh teks prosedur yang sederhana. Di dalamnya hanya ada beberapa langkah saja. Oke, anak sekalian, itu tadi merupakan penjelasan mengenai teks prosedur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya? Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita masuk pada praktek tentang pembuatan tadi ya, yang sudah saya bagi. Yang pertama, pembuatan bubur ayam. Mana pembuatan bubur ayam? Angkat dulu. Angkat tangan dulu. Kelompok 4 ya. Selanjutnya pembuatan menu siram. Ya. Selanjutnya pembuatan ikan bulu. Oke. Selanjutnya pembuatan bubur Manado. Oke. Ya. Jadi kamu siap-siap untuk bisa mempresentasikan hasil teks prosedur yang kamu buat. Dan sudah saya berikan di Canva dan saya akan berikan NKPD. Sebelum saya akan berikan NKPD, yang pertama ini struktur teks ya, kemudian teks prosedur tujuannya apa, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang kedua hasil.
Kasih tahu kalian semuanya. Oke, kita ingatkan dulu kepada kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan disampaikan oleh rekan kami. Nomor 1, tujuan. Tujuan ini membuat kita bulu. 2, alat dan bahan. Bahan: hati ayam, kulit ayam, daging ayam, tepung sagu, merica, cabai rawit, bawang putih dan merah, garam. Alat: boneka, piring, dan tugas bersih. Potong potong hingga kecil. Panaskan minyak kelapa secukupnya hingga 3/4 sejuk. Makan. Dan masukkan bumbu halus, tumis hingga matang. Masukkan hati belah, kulit ayam, tumis sebentar dan matikan. Kesimpulan: bisa mengenyangkan dan makanan khas Gorontalo. Tepuk tangan dulu. Kelompok dua yang telah memaparkan hasil kerjanya. Silakan kepada kelompok lain, silakan bertanya dulu. Bertanya, ada yang bertanya? Silakan. Abdal, silakan bertanya. Silakan bertanya dulu. Satu pertanyaan. Tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Boleh diulangi kesimpulannya? Kesimpulan. Bisa mengenyangkan dan makanan khas Gorontalo. Dia sampaikan bisa menyenangkan dan merupakan khas rasa. Nah, mungkin dari kelompok kelompok bertanya kenapa Anda mengambil kesimpulan seperti itu? Iya. Itu maksudnya. Yang lain makanan Ya, apalagi? dan makanan itu khas Gorontalo. Ya, ada lagi? Kenapa Anda menyampaikan bahwa kesimpulan itu menyenangkan ini? Dan ini merupakan khas tentang Gorontalo.
bila bulo itu merupakan makanan khas Gorontalo yang wajib kita lestarikan. Ya? Dan bila bulo merupakan makanan khas Gorontalo yang wajib kita lestarikan. Ya? Dan bisa istilahnya bisa memperkenalkan kepada daerah-daerah bahwa bila bulo merupakan makanan yang terkenal di provinsi. Oke, ada yang lain? Silakan. Pas. Kalau poin siap? Kalau poin siap? Assalamualaikum. Kami dari Kelompok 1 akan merekomendasikan Yang berjudul yang berjudul Diri Siap. Satu, tujuan untuk dihidangkan dan makan bersama-sama. 2, alat dan bahan. 4, monggo jagung manis sudah dicicil. Hukumnya 4 lontong, 1 buah bubuk larut, 1 buah lemon. Nangka, 1 jagung manis direbus selama kurang lebih 5 menit. Apakah menyerap rasa tidak biru dan memiliki garam. Kesimpulan bagi masyarakat Gorontalo kali ini adalah makanan yang asli. Memang makanan yang paling diinginkan di Gorontalo. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Berapakah sendok cuci garam yang ditaruh? Berapa menit? Berapa cuci garam? Ini menit berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Silakan pesan volunteer. Saya Andrea Lukmanya Balesek. Saya dalam Musa. Kami berasal dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bubur ayam. Tujuan yaitu membuat bubur ayam. Alat, bahan 200 mix gula dan steker, 1 bawang wortel, 1 sendok bawang bombay, 2 batang bawang, air 3 liter, bawang putih, bawang merah, kemiri. Alat, panci, pisau, spatula. Langkah-langkah: masukkan air dalam panci, tunggu sampai mendidih. 2. Masukkan 1 bawang wortel, 1 sendok bawang bombay, dan 2 batang bawang yang sudah dipotong. Lalu tunggu hingga matang. Lalu tiriskan. 3. Masukkan nasi ke dalam blender. Masukkan 1 liter kaldu ayam lalu di blender. 4. Selanjutnya masukkan hasilnya ke dalam panci yang sudah dipanaskan. Lalu tambahkan 1 liter kaldu ayam, tambahkan garam, 2 sendok kaldu jamur, lalu aduk hingga matang. Blender bawang putih, bawang merah, kemiri, kemudian tumis. Lalu tambahkan daun-daunan, tambahkan air, lalu aduk hingga matang. Nah, sajikan bubur ke dalam baskom, kemudian tambahkan kaldu, tambahkan ayam yang sudah disuir, tambahkan wortel, bawang dan kacang. Kesimpulan, bubur ayam adalah makanan yang enak, mudah dibuat dan harus kita lestarikan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada yang bisa menanggapi? Kami persilakan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan waktu dan tempat. Silakan bertanya. Oke. Bagaimana bubur ayam?
yang kalian ketahui. Dan itu tidak pasti. Oke, ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin diskusikan. Mendiskusikan. Yang akan dipresentasikan oleh Pak, yang dibacakan oleh Pak Rebus. Buat Manado. Tujuan untuk belajar menjadi subur dan mencoba rasa subur Manado, sekaligus melestarikan kebenaran asli Indonesia. Alasan bahannya yaitu labu, jagung, singkong, kangkung, daun ubi, bayam, daun kemangi, daun lemon, serai, daun salam, batang bawang, beras, 1 sendok teh kaldu jamur, bawang putih, garam dan terasi. Dan alatnya panci, kompor, wajan, pisau dan sendok. Langkah-langkah. Pertama, didihkan air, masukkan secara berurutan nasi, singkong, ubi, jagung dan serai. Kemudian aduk sampai bubur kental. Setelah itu, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat dan jangan sampai terlalu layu. Terakhir, angkat dan hidangkan panas-panas. Dan kesimpulannya, itu makanan ini sangat mudah dibuat, murah dan sekaligus sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Tepuk tangan dulu. Ada yang bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin mempertanyakan hasil diskusi. Tadi kan ada kantor ya. Kalau itu dia dipotong-potong atau ditaruh begitu. Maksud ditaruh semua. Ya, dipotong-potong. Terus itu Dipotong-potong. Potong tidak terlalu tinggi. boleh itu dipotong-potong terus ditaruh. Ini untuk mengolah makanan berlalu. Silakan kalau pesan bertanya silakan. Sabran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa pohonnya yang Tentang prosedur itu. Menurut pengkhianatan kamu bagaimana? Ya? Yang pertama bisa menambah wawasan, yang kedua, ya, ya, ketika kita melakukan sesuatu, wajib secara atau secara prosedur, supaya kita kelak akan melakukan sesuatu tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal rasa, ya, dalam hal masakan. Istilahnya kalau masak angus, ya, itu menjaga. Jadi perhatikan prosedur dan tata cara dalam hal memasak. Oke ya? Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik menerima pelajaran hari. Ya,
saya akan berikan evaluasi lagi ya. Evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Guna evaluasi ini adalah mengukur sejauh mana kemampuan adik-adik dalam hal menjawab dan menangkap materi yang sudah saya berikan tadi. Oke ya? Yang berikut soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? Ya. Oh, prosedur. Pendapat kita tentang teks prosedur. Apalagi? Agar teman-teman tahu juga cara melihat teks prosedur yang kita buat. Oke, tepuk tangan dulu. Intinya kita belajar teks prosedur adalah bisa menambah wawasan dan ketika kita akan melakukan sesuatu pekerjaan, baik itu memasak dan lain sebagainya, tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal melakukan sesuatu. Ya, prosedur sangat penting bagi kita semua. Kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Oke ya? Selanjutnya, sebelum saya tutup materi hari ini, karena hari ini kita menyangkut tentang prosedur. Tentang prosedur ini, menu makanannya berasal dari berbagai daerah, ya. Ada dari Sulawesi Utara, dan juga ada dari Manado, dan Gorontalo. Olehnya kita silakan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Inde Kita. Ya.
Oke kan? Hanya kepada ketua kelas untuk bisa pulang. Depan setelah kita menerima materi dan pulang ke rumah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.